Tidak ada yang datang. Saya dilupakan. Sudah berapa lama saya di sini? Tidak tahu. Sudah berapa lama saya disiksa macam binatang? Saya juga tidak tahu. Apa saya binatang? 4 dinding ini hanya satu jendela jeruji besi jauh di atas sana. Tembok yang tebal, tidak ada perabotan, hanya tikar dan bantal, tidak ada selimut. Mustahil saya bisa lolos dari penjara ini jika tidak ada yang sudi menolong. Mustahil saya selamat jika tidak ada mujizat. Mudasir, kamu Mudasir? Bagaimana caranya kamu masuk kamar ini? Mudasir, kenapa? Tidak kenal saya lagi. Saya Atika, istrimu. Dulu kamu mengantar saya ke Jakarta. Kita berpisah di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. Di dalam surat kamu menulis, sesudah mengantar saya, kamu langsung pulang ke kampung mengurus sawah. Sampai setahun lebih kita saling berkirim surat. Sesudah musibah datang, surat-suratku tidak datang lagi. Jangan pergi, Mudasir, jangan tinggalkan saya. Apa saya sudah tidak punya daya tarik lagi? Dulu kamu sering bilang saya cantik. Saya memang cantik, kecantikan yang alami, tanpa gincu dan bedak. Kamu suka saya apa adanya. Sering kamu bilang begitu. Ini saya, Atika. Saya tahu penyiksaan ini membuat saya tidak secantik dulu lagi. Kalau ada cermin di kamar ini, mungkin saya bisa segera tahu. Wajah saya bisa saja sudah seperti gomah busuk, bacin, dan tidak layak dipandang-pandang. Bikin jijik. Tapi Mudasir, kamu menikahi saya lahir batin kan? Kamu bukan hanya menikahi saya. Kalau memang benar kamu di sini, tolong saya, keluarkan saya dari sikapan ini. Lalu kita pulang kampung bersama-sama. Tidak perlu melapor kepada polisi Raja Diraja. Tidak guna melapor kepada Menteri Tenaga Kerja. Kita warga negara Indonesia, bukan warga negara Filipina. Beruntunglah bagi mereka yang berasal dari Filipina. Bahkan Presiden mereka pun peduli kepada nasib para tenaga kerjanya. Kita, kalau banyak uang diperas habis sampai tulang sumsum. Tapi kalau ada musibah, pura-pura tidak tahu. Diabaikan. Mudasir, itu kenyataan. Kita hanya binatang penghasil devisa negara. Sebutan pahlawan hanya slogan, bukan kenyataan. Cuma hayalan para birokrat-birokrat yang baru menduduki kursi jabatan agar kelihatan bekerja di mata atasan yang disebut punya setia kawanan yang kuat terhadap sesama warga negara. Sudahlah Mudasir, bicara tentang kekacauan penanganan terhadap para TKW seperti saya selalu bikin Anda seketika sesak. Lebih sesak lagi dada kita. Karena kenyataan yang terang benderang itu tidak pernah diakui sebagai kenyataan. Mengapa? Karena mereka malas menanganinya. Tidak sudi tangan kotor, energi dihamburkan. Iya, karena tidak ada uang komisi yang berlimpah dalam setiap kasus yang menimpa para TKW. Lagi pula, perlu kemampuan diplomasi agar pejabat-pejabat kita dihargai oleh orang asing. Kenyataannya, pejabat kita lebih sering jadi tertawahan diplomat-diplomat asing karena dianggap malas dan bodoh. Tapi sok pintar, problem bahasa pun jadi hambatan. Mana bisa memenangkan perkara jika pembahasannya dilakukan dengan bahasa Tarzan?
maju pun sudah kalah lebih dulu. Akibatnya, kita yang menjadi korban, dikorbankan. Mudasir, kemarilah mendekat agar kita bisa saling menyentuh. Mengapa tetap dia berdiri di situ? Disitulah tempat saya buang air besar dan kecil. Di ruang ini tidak ada kamar mandi dan WC. Ini hanya sebuah kamar. Entah dulunya dipakai itu kamar siapa. Dan mengapa saya sampai disekap di kamar ini? Tidak bisa saya tulis di surat. Mana mungkin berkirim surat? Saya tidak punya kertas, pulpen, amplop, perangko. Di sini tidak ada apa-apa. Terang kalau siang karena matahari dan malamnya gelap pekat karena tidak ada lampu. Saya tersiksa, Mudasir. Tersiksa. Mengapa tidak menolong? Lihat. Luka-luka di sekujur badan. Sebelum dijebloskan ke penjara ini, saya dipukuli. Semua anggota keluarga majikan ikut memukuli. Pipi, dahi, kepala, punggung, dada, perut, semua anggota tubuh saya jadi bulan-bulanan mereka. Mereka memukuli saya dengan tangan, kepala, kaki, tongkat besi setrikaan saya tidak berdaya. Seperti bola disepak ke sana kemari tanpa bisa membela diri. Saya berteriak, menangis, bertanya apa salah saya. Jawabannya hanya geraman dan teriakan pula. Lalu pukulan lagi bertubi-tubi. Apa salah saya? Teriak saya. Kamu indol kasar, bajingan, pencuri, maling, tidak tahu diri. Hanya kata-kata itu yang saya dengar. Kata-kata yang diteriakkan berulang kali. Saya indol, bangsat, bajingan, pencuri, tidak tahu diri. Apa salah saya? Demi Tuhan, saya sama sekali tidak pernah mencuri. Saya bukan maling. Tapi tidak ada sidang yang tidak memihak supaya bisa diperoleh pembuktian. Saya bukan seperti yang mereka tuduhkan. Yang ada hanya ruang ini, penjara ini. Sesudah dipukuli, kepala saya ditutupi karung. Lalu saya diseret. Sebelum pintu mereka kunci, karung mereka buka. Dan ternyata saya di sini, dalam kamar ini, sampai sekarang. Sudah berapa lama saya di sini? Lihat, bekas-bekas luka di sekujur tubuh saya sudah mulai mengering. Bisa jadi sudah lebih dari sebulan saya di sini. Bagaimana saya bisa bertahan? Mereka kasih saya makan 2 kali sehari. Minuman di termos plastik yang bocor. Saya makan dan minum dengan piring dan gelas yang kotor. Mudasir, kamu tidak akan pernah bisa membayangkan perlakuan apa yang sudah saya terima selama ini. Saya memang lebih pantas disebut anjing. Saya dianggap bukan manusia lagi. Sebab kekuatan hukum nampaknya tidak berdaya dalam hal ini. Sebab aparatnya lebih sering pilih kasih. Mana mungkin mereka membela saya yang setara anjing. Indol lagi saya yang datang hanya untuk merampok uang mereka. Tentu mereka akan membela kepada sesamanya yang sebangsa dan rakyat. Bukan kepada anjing seperti saya. Tapi Mudasir, demi Tuhan, saya bekerja. Saya memperoleh upah karena saya bekerja. Saya bukan pemalas. Saya bangun sebelum subuh, membersihkan rumah, menyapu, mengepel, mengelap perabotan. Saya mencuci, menyetrika, memasak, mengurus taman saya sendirian di rumah sebesar ini. Pekerjaan baru selesai sekitar pukul 9 malam. Itu pun tidak selalu begitu. Jika ada tamu, saya harus melayaninya. Kadang saya memasak tengah malam. Itu jika para tamu berminat makan malam. Tidak apa. Semua saya lakoni dengan gembira dan ikhlas. Saya tahu diri.
sebagai pelayan yang datang dari tanah seberang, tidak berani menuntut macam-macam. Yang saya harus lakukan adalah bekerja dengan rajin, tidak mengeluh. Semua kondisi saya terima. Setahun saya terima gaji. Kamu tahu sendiri Mudasir, sebagian saya tabung, sebagian saya kirim ke kampung. Di dalam surat kamu menulis sudah menerima kiriman ringin saya. Kamu juga menabung. Kontrak kerja saya 5 tahun. Saya bertekad di ujung tahun kelima saya pulang membawa ringgit sebanyak mungkin agar kita bisa membeli beberapa petak sawah untuk modal hidup di masa depan. Pada bulan ke-13 suatu malam, majikan lelaki mendatangi saya. Nampak mabuk dia. Waktu itu nyonya majikan dan anak-anaknya menginap di rumah famili di luar kota. Jadi di rumah sebesar ini hanya ada kami berdua. Dia masuk kamar, menutup pintu, duduk di pinggir ranjang menatap saya dengan dia. Buru-buru saya duduk di kepala ranjang dan balas menatap dia dengan mata yang heran. Saya sampai tidak sempat bertanya. Lebih tepatnya tidak berani karena terperanjat. Ya, saya sampai tidak sempat bertanya apa maksudnya masuk kamar saya. Tapi sebagai perempuan, naluri saya bilang ada sesuatu yang tengah menggoda majikan saya itu. Keringat dingin mengucur deras. Kemudian dia berbaring dan dengan isyarat tangan menyuruh saya berbalik di sampingnya. Saya menggelengkan kepala, tubuh gemetar. Dia melotot dan kembali memberi isyarat dengan tangan agar saya segera berbaring di sampingnya. Saya tetap menggeleng dan duduk merimu, disuruh dengan waspada. Dia bangkit. Saya pikir dia berniat menekan saya. Saya sudah siaga. Saya siap memukul jika hal itu dia lakukan. Tapi untungnya hal itu tidak terjadi. Dia bangkit, berdiri, menatap saya dengan mata yang menyala, lalu berjalan menuju pintu, membuka pintu, menutupnya lagi dengan keras. Terdengar langkahnya semakin jauh. Saya menghela nafas dan menangis. Saya bersyukur karena tidak terjadi apa-apa atas diri saya. Ya, saya selamat dari perkosaan majikan. Saya mengunci pintu dan menangis sampai subuh. Mudasir, saya baru sadar. Barangkali itulah satu-satunya kesalahan saya, menolak hajat majikan. Itu makanya saya ditendangi, dipukuli dan disiksa macam begini. Siksaan memang tidak segera saya alami. Maksudnya, pada bulan ke-15 keadaan masih berjalan normal. Tapi di bulan ke-16 majikan lelaki mulai mengeluh kehilangan uang. Siapa lagi yang bisa dituduh kalau bukan saya? Pelayan yang miskin, setara anjing, indah lagi. Pukulan-pukulan dan tamparan mulai saya terima dari nyonya majikan. Kadang dari anak lelaki mereka. Saya hanya diam dan tentu tidak sudi mengaku sebagai pencuri. Jelas saya tidak mencuri. Saya rajin sembahyang. Saya selalu ingat surga dan neraka. Saya takut akan hukuman akhirat. Dan saya sangat percaya kepada hukum sebab akibat. Pada bulan ke-16, disitulah nasib saya ditentukan. Anak lelaki majikan mengaku kehilangan uang. Begitupun juga anak perempuan mereka. Lalu majikan lelaki kembali mengeluh kehilangan uang lagi. Kali ini jumlahnya banyak. Sayalah itu, kambing hitam yang harus menanggung akibat. Ya, saya dipukuli lagi bertubi-tubi dengan setrikaan panas.
sangat tidak jelas konsepnya. Tapi kenyataan, penyiksaan ini memang jelas-jelas bukan impian. Saya mengalaminya. Tapi, ada apa sesungguhnya dengan majikan saya? Ada apa dengan mereka? Bangsa yang sekarang ini banyak mengaku pekerja asal Indonesia. Dulu, mereka disebut-sebut sebagai saudara serumpun. Senantiasa menjaga sopan santun, sangat menghormati, dan banyak belajar dari kita. Dulu, mereka pernah mengangkut banyak cendekiawan untuk mengajari mahasiswanya, tentu dengan iming-iming gaji yang sangat besar. Dalam tempo pendek, mereka menjadi bangsa yang maju, bangsa yang kaya raya. Jadi, tidak perlu lagi belajar dari Indonesia. Mereka mulai menanam modal di mana-mana dan menerima berbagai jenis modal asing pula. Puluhan ribu pekerja dari luar negeri dibawa masuk karena memang dibutuhkan. Tapi pekerjaan kasar bukan lagi bagian bangsa ini. Para imigranlah yang mengerjakan. Bagian mereka hanya memikirkan bisnis dan kemajuan diplomasi politiknya. Sambil mencaploki kawasan negeri tetangga, selangkah demi selangkah. Mereka berani membuka kasino dan hasil pajaknya yang besar dipakai untuk membangun negeri. Semua tahu sebagian besar para penjudi datang dari Indonesia. Artinya, uang berjumlah besar mengalir dari Indonesia dan untuk membangun negeri jiran. Sukses bertubi-tubi bikin rasa percaya diri semakin besar. Lahir banyak orang pintar, diplomat handal yang disegani barat. Tapi mereka sadar tidak memiliki kebudayaan dan kesenian asli. Maka dengan uang, mereka mulai mengangkut para cendekiawan, para seniman. Tugasnya mencipta kesenian baru agar bisa disebut asli dari tanah mereka sendiri. Tak puas dengan itu, mereka nekat pula mencuri berbagai jenis kesenian flora dan fauna. Semuanya dengan sangat yakin dianggap sebagai milik mereka. Kini, mereka ibarat orang kaya baru yang yakin bisa membeli apa saja. Pantang bungkam mereka membeli apa saja. Jika saja perkaranya berhenti masalah curi-mencuri, mungkin saya tidak akan sengsara seperti sekarang. Tapi mentalitas orang kaya baru itu sudah sedemikian meracuni hampir setiap orang di negeri ini. Mereka yakin bisa membeli apa saja. Mereka yakin dengan uang bisa membeli apa saja. Para pekerja yang bekerja untuk mereka lebih sering dianggap sebagai budak yang layak disiksa jika dianggap telah melakukan kesalahan atau tidak sudi menuruti hajat seronok mereka. Mereka tak lagi takut kepada hukum. Bukankah uang mampu membungkam mulut hukum? Di zaman modern seperti sekarang, mentalitas majikan yang sepenuhnya berkuasa atas para pekerja. Muncul lagi mereka mengibaratkan diri sebagai penguasa Romawi, pemilik ribuan budak. Dan mereka merasa berhak untuk menyiksa atau membunuh semua budaknya itu. Mudasir, mengapa diam saja? Kamu tidak percaya cerita saya? Demi Tuhan, saya bersumpah masih suci. Tidak ada lelaki lain yang berani menyentuh kehormatan saya. Saya bisa bunuh orang atau bunuh diri jika hal itu terjadi. Itu tekad saya. Kamulah lelaki satu-satunya bagi saya. Saya sesuci Dewi Sinta. Dan janganlah kamu jadi Rama yang meragukan kesucian Sinta. Saya tetap setia dan akan saya pertahankan kesetiaan itu. Meski dengan resiko berkorban nyawa. Percayalah kepada saya, Mudasir. Mudasir, jangan pergi, jangan berpaling.
Saya juga tahu kamu marah karena saya langsung tinggal pergi untuk bekerja di negeri ini. Tapi itulah rencana saya, mengumpulkan modal hidup agar kita tidak sengsara. Padahal kita menikah baru 3 bulan. Saya yakin bisa menahan setiap godaan, sebesar apapun godaan itu. Banyak tameng yang membentengi saya. Ajaran agama jadi pegangan, nasihat orang tua, dan terutama ikrar pernikahan kita. Lakon saya terjadi di dalam dunia nyata, bukan di dalam dunia maya, bukan di layar putih. Saya Atika, dan saya bukan bintang film. Mudasir, bagaimana Mama dan Bapak? Mereka sehat-sehat. Encok Bapak sudah sembuh. Saya pernah kirim uang, lumayan besar jumlahnya. Bapak bisa berobat ke dokter dengan uang itu. Asma Mak masih sering kambuh. Saya pernah kirim alat hisap. Alat itu sangat bermanfaat jika asmanya kambuh. Pakai, jangan ragu. Lagi pula, uang kiriman saya cukup untuk membeli tablet-tablet. Bukan tablet kodian yang dari pasar, tapi obat paten dari dokter. Saya yakin pasti asmanya kambuh. Mudasir, kamu dengar? Ada langkah orang menuju ke sini. Tunggu sebentar. Tolong! Siapa saja di situ? Tolong! Saya di sini. Tolong! Ada manusia di sini. Perempuan! Saya! Berhenti! Tolong saya! Tolong! Datanglah ke sini! Berhenti! Jangan pergi! Tolong! Tolong saya! Tidak ada yang sudi menolong saya. Tidak ada yang datang. Saya dilupakan. Mudasir! Mudasir! Kamu di mana, Mudasir? Kamu juga pergi, Mudasir! Mudasir, kamu juga pergi! Semua pergi! Saya ditinggal sendiri! Tidak ada siapa-siapa lagi. Tidak ada harapan. Saya sudah habis. Bagaimana saya bisa bertahan? Bahkan bayangan suami juga pergi meninggalkan saya. Dia sudah tidak sudi menemani saya lagi. Dia meninggalkan saya tanpa pesan. Saya rela mati kalau memang harus mati. Tapi saya wajib menceritakan dulu peristiwa apa yang sudah saya alami. Entah kepada siapa saya bercerita. Ya, kepada siapa saja yang mau mendengar, akan saya ceritakan sampai rinci, sampai hal-hal paling kecil. Yang salah harus menerima hukum. Ada apa sesungguhnya dengan saya? Kesalahan saya harus dijelaskan. Siksaan yang saya derita harus dijelaskan. Tidak ada manusia dilahirkan untuk menentukan nasib manusia lain. Manusia tidak berhak menyiksa manusia lain. Hanya Tuhan yang berhak menentukan nasib manusia lain. Saya dianiaya tanpa sebab, tanpa penjelasan. Adilkah itu? Tapi terus terang, saya lelah meminta tolong. Entah berapa ratus kali saya berteriak meminta tolong, tapi tidak ada yang sudi menolong saya. Tidak ada yang datang. Apakah ada yang merasa kehilangan saya? Sehari 2 hari hilang?
bisa dimaklumi. Tapi sebulan itu seharusnya sudah bisa memikir para masyarakat bisa saja sudah dianggap terjadi pembunuhan. Pembunuhan. Apa yang saya alami bukan pembunuhan tubuh, tapi pembunuhan mental, pembunuhan politik. Kita berkali-kali dianggap sebagai binatang, tidak punya wibawa. Mengapa? Agar rasa percaya diri hilang. Dan kita dipaksa untuk merasa hanya sebagai bangsa pelayan, bangsa pembantu rumah tangga. Tidak ada lagi kebanggaan karena kita jauh lebih miskin, lebih kacau dibanding negeri jiran yang kaya raya itu. Kita berkali-kali dilecehkan tanpa sanggup membela diri. Kita sering diabaikan, jadi bahan tertawaan. Kita sering dihapus dari peta dunia, tapi kita tidak pernah menyadarinya. Tapi jangan tolong saya. Tolong kita semua. Kita di pinggir jurang. Berhenti. Tolong. Tolong. Jangan jadikan diri kita ongok-ongok.